Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Vicky. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari teman-teman ya kelas 3, yaitu tentang materi fikih. Baik, tanpa basa-basi ya teman-teman ya, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, bagi orang yang sedang sakit biasanya butuh istirahat yang banyak. Kadang terlewat dalam waktu sholatnya karena harus istirahat atau dalam pengobatan. Apakah boleh sholatnya diringkas? Oke, jadi begini ya teman-teman ya. Karena ini masa pengobatan ya teman-teman ya, atau masa istirahat. Jadi saya rasa itu sholatnya boleh diringkas atau boleh dijamak atau dikosor. Jadi seperti ini teman-teman. Semisal ada si A misalnya teman-teman ya, mau menjalankan operasi. Nah, operasi dijadwalkan pada pukul 2 misal, jam 2 siang. Nah, otomatis operasi itu kan berjalan cukup lama ya teman-teman ya, bahkan sampai nanti ada waktu pemulihannya. Nah, di situ ternyata takut asarnya kan terlewatkan. Jadi sebelum operasi dia bisa melakukan sholat jamak terlebih dahulu. Jadi asarnya dimasukkan ke dalam zuhur. Jadi sholat zuhur sekaligus menjamak sholat asar. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi boleh. Kalau memang tujuannya itu baik, itu boleh. Kecuali kalau tujuannya jelek, itu tidak boleh. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengerjakan sholat jamak dan sholat qashar? Baik, teman-teman. Jadi ini udah sering kita bahas ya teman-teman ya. Bagaimana cara mengerjakan sholat jamak dan sholat qashar? Jamak itu kan ada dua ya teman-teman ya. Ada jamak takdim dan juga ada jamak takhir. Kalau jamak takdim itu jamak yang dikerjakan di awal atau di waktu sholat yang pertama. Nah, kalau jamak takhir itu dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Misal gini teman-teman, saya mau menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar. Nah, saya taruh di waktu zuhur karena ini waktunya zuhur, berarti saya menggabung sholat zuhur dengan sholat asar. Nah, itu berarti namanya jamak takdim. Nah, kalau saya menggabungkan sholat zuhur dengan asar di waktu asar, itu disebut dengan jamak takhir. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian sholat qashar itu artinya meringkas 4 rakaat. Sholat yang jumlahnya 4 rakaat itu diringkas menjadi 2 rakaat. Cara mengerjakannya seperti mana? Kita ambil misal seperti tadi ya, zuhur dengan asar. Kita qashar di waktu zuhur. Jadi kita mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu 2 rakaat. Kemudian setelah salam kita langsung berdiri dan dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat. Karena kita berniat mengqashar, jadi sholatnya diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi seperti itu teman-teman cara mengerjakannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya melakukan sholat asar terlambat sekitar hampir mendekati maghrib. Kemudian pas rakaat kedua tiba-tiba adzan maghrib. Lalu apa yang sebaiknya saya lakukan Pak? Berhenti sholat apa tetap melanjutkannya? Baik, jadi sebaiknya dilanjutkan saja teman-teman ya, karena mungkin terlambat karena ada pekerjaan atau mungkin masih di jalan. Karena ini asar dengan maghrib ya teman-teman ya, kan nggak bisa dijamak atau dikosor kan. Jadi tetap meskipun sudah terdengar adzan maghrib, karena kita sebelumnya kan kita niat sholat asarnya kan belum ada waktu maghrib, belum datang waktu maghrib. Nah itu masih boleh teman-teman, jadi dilanjutkan saja. Jadi ini sedikit saran ya teman-teman ya, bukan saya menganjurkan, bukan, ini hanya saran saja. Jadi jika memang kalian mengalami keterlambatan dalam sholat, jadi hal-hal yang sunnah dalam sholat itu lebih baik dihilangkan. Semisal doa iftitah itu dihilangkan. Terus kemudian ada membaca surat-surat pendek itu juga dihilangkan. Jadi itu untuk menyingkat waktu. Namun kalau kita sholat di awal atau waktu masih panjang, ya sebaiknya yang sunnah-sunnah juga dikerjakan teman-teman. Jadi seperti itu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya,
Bolehkah musafir meninggalkan sholat? Mengapa? Nah, jadi gini ya teman-teman, meskipun seorang musafir itu kan bepergian jauh ya teman-teman ya. Jadi musafir ini bepergian jauh, minimal jaraknya itu 80,6 kilometer. Nah, kira-kira itu kalau dari Malang itu sampai ke kota Kediri sana. Nah, meskipun dikatakan musafir, tetap sholat itu tidak boleh ditinggalkan teman-teman. Jadi sholat ini kan hukumnya wajib. Bahkan orang yang meninggalkan sholat pun, meskipun tidak sengaja, itu harus menggantinya di lain waktu. Nah, musafir ini kan mendapat rukhsah ya teman-teman ya, mendapat keringanan. Yang pertama, sholatnya boleh dijamak atau diqashar. Rukhsah itu keringanan. Kemudian ada lagi, meskipun kesulitan berwudu, wudunya juga bisa dilakukan dengan cara tayamum. Jadi kalau kita meninggalkan sholat itu nggak boleh ya teman-teman ya. Meskipun musafir nggak boleh. Jadi seperti itu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, jika ada orang yang sakit dan tidak mampu lagi menggerakkan tubuhnya, maka bagaimanakah cara sholatnya? Ini juga sudah pernah kita bahas ya teman-teman ya pada pertemuan selanjutnya. Cara sholat itu kan ada 3 macam ya teman-teman ya. Dengan cara sempurna, maksudnya itu sempurna itu sesuai rukunnya, dia berdiri, kemudian ya lengkap lah. Kemudian kedua ada secara duduk dan juga ada secara tidur. Tidur itu ada 2, berbaring dan juga telentang. Nah, kalau di sini kan yang dipertanyakan jika tubuhnya tidak mampu lagi menggerakkan tubuhnya. Nah, sholatnya cukup dengan cara tidur. Kalau emang tidak bisa menggerakkan tubuhnya, untuk gerakan rukuk, sujud itu cukup menggunakan kedipan mata. Jadi seperti itu teman-teman. Kalaupun mengedipkan mata saja tidak mampu, bisa menggunakan hati ya teman-teman ya. Jadi cukup dalam hati saja. Jadi seperti itu. Tetap sholat tidak boleh ditinggalkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa ibadah sunnah di dalam ibadah sholat yang paling utama adalah sholat sunnah rawatib? Tolong berikan penjelasan. Baik, ibadah sunnah di dalam ibadah sholat yang paling utama adalah sholat sunnah rawatib. Nah, sudah pasti ya teman-teman kan sholat ganjarannya pasti juga sholat. Nah, kenapa kok sholat sunnah rawatib ini sunnah yang paling utama di dalam sholat? Karena sholat sunnah rawatib ini sebenarnya salah satu tujuannya teman-teman ya, keutamaannya itu menyempurnakan sholat fardu yang kita kerjakan. Ibaratnya seperti ini ya teman-teman. Sholat ini kita ibaratkan seperti pesawat. Nah, sholat sunnah rawatib ini kita ibaratkan seperti sayapnya. Nah, pesawat tanpa sayap kan bisa jalan tetap, tapi kan nggak bisa terbang, nggak bisa cepat. Nah, jadi kita menggunakan sholat sunnah rawatib ini untuk menyempurnakan sholat kita. Itu sebabnya sholat sunnah rawatib itu yang paling utama, sunnah yang paling utama di dalam sholat. Jadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah seorang musafir boleh tidak mengerjakan sholat Jumat? Oke, jawabannya boleh. Jadi boleh tidak mengerjakan sholat Jumat. Tapi ada tapinya teman-teman. Sholat Jumat ini kan hukumnya kan fardu ain ya, fardu ain. Jadi boleh ditinggalkan kalau ada hal-hal yang menyebabkannya, misal kayak bepergian jauh kan ya musafir, boleh tidak melakukan sholat Jumat, tapi sholat duhurnya harus tetap dikerjakan. Karena sholat Jumat ini kan pengganti sholat duhur bagi kaum laki-laki. Jadi seperti itu. Tetap boleh tidak sholat Jumat kalau musafir, tapi sholat duhurnya harus tetap dikerjakan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melaksanakan sholat di atas kendaraan bagi musafir? Oke, ini akan saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi kendaraan itu kan ada banyak ya teman-teman ya. Ada mobil, ada kereta api, ada bus,
ada pesawat, ada kapal. Jadi kapal sama pesawat beda ya teman-teman ya. Kalau kapal itu di air, kalau pesawat di udara. Nah, terus bagaimana cara melaksanakan sholatnya? Kita sholat dengan cara duduk. Karena di kendaraan kalau kita berdiri kan kita bisa jatuh. Nah, kita sholat dengan cara duduk teman-teman. Dengan cara duduk ya kita mengerjakan seperti biasa duduk. Kalau maghrib ya 3 rakaat, kalau isya ya tetap 4 rakaat. Bacaannya juga sama. Lalu bagaimana dengan rukuk dan sujudnya? Kalau kita dengan cara duduk, rukuknya cukup dengan membungkukkan badan. Nah, sujudnya gimana? Kan kita duduk di joknya mobil misalnya. Nah, perbedaannya rukuk dengan sujud ini. Sujud ini merunduknya lebih rendah dibandingkan dengan rukuk yang kita lakukan. Misal kalau kita sujudnya 45 derajat, rukuknya 45 derajat, ya berarti kita sujudnya lebih rendah dari 45 derajat. Jadi seperti itu teman-teman. Itu cara mengerjakan sholat di dalam perjalanan, di dalam kendaraan. Lalu untuk kiblatnya gimana Pak? Nah, untuk kiblatnya kita mengikuti arah kendaraan saja. Karena sebenarnya tujuan kita sholat kan menghadap Sang Pencipta ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita menganggapnya ini sebagai darurat. Karena sholat tidak boleh ditinggalkan, jadi kita kiblatnya mengikuti arah kendaraan. Misal kendaraannya meskipun mengarah ke timur, kita tetap boleh, karena ini dalam kondisi darurat. Jadi arah kiblatnya mengikuti arah kendaraan, laju kendaraan. Lalu bagaimana dengan wudhunya? Nah, wudhunya teman-teman ya, kalau kita dalam kendaraan, kita bisa menggunakan debu yang ada di dalam kendaraan. Itu dengan cara tayamum. Tayamum itu kan pengganti wudhu ya teman-teman ya, dengan menggunakan debu. Kalau di kapal atau di pesawat itu kan ada toiletnya. Nah, mungkin di toilet ada air. Nah, kalau emang ada air, kita harus wudhu menggunakan air. Kita bertayamum itu kalau tidak ada air. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara mengerjakan sholat di dalam kendaraan. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah sholat jamak harus bersambung tanpa terpisah waktu yang lama dengan sholat berikutnya? Oke, tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman. Jadi yang namanya menjamak sholat atau mengqashar sholat itu waktunya tidak boleh terjeda. Misal sholat zuhur dengan asar. Begitu kita sholat zuhur terlebih dahulu ya, begitu sudah salam, kita harus segera berdiri. Kita segera berdiri, takbir kembali dengan niat sholat asar. Nah, baru setelah sholat asar tadi doanya kita taruh di sana. Doa setelah sholatnya kita taruh setelah sholat asar. Jadi tidak boleh terjeda ya teman-teman ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Asif. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, orang yang sedang sakit dan tidak memungkinkan sholat sambil berdiri, maka harus dengan berbaring. Untuk wudhu bagi orang yang sakit bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi gini ya teman-teman ya, memang sholat itu kan wajib. Jadi kalau tidak bisa dengan berdiri, bisa dengan cara duduk atau berbaring tidur. Nah, wudhunya bagaimana? Jadi wudhunya bisa dengan cara tayamum. Nah, dia di sekitar tempat tidur itu kan ada dinding ya teman-teman ya, atau tembok. Nah, itu kan ada debu-debunya. Nah, itu bisa digunakan untuk tayamum. Jadi seperti itu. Jadi mungkin bisa ini ada contoh lain ya teman-teman. Saya dulu pernah ada tetangga saya juga seperti itu ya teman-teman ya, sakit, lumpuh, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk bahkan. Nah, wudhunya itu dibantu dengan saudaranya. Jadi air wudhunya itu, jadi air wudhu harus suci ya teman-teman ya, dimasukkan ke dalam teko atau ceret. Nah, air wudhunya itu dimasukkan dalam teko, dibantu dengan saudaranya untuk dituangkan. Nah, air tersebut digunakan untuk wudhu sama orang yang sakit tersebut. Jadi boleh dibantu, namun airnya harus suci. Jadi
Jadi seperti itu teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa kita selalu membaca doa iftitah saat rakaat pertama? Oke, jadi gini ya teman-teman. Kenapa kita selalu membaca doa iftitah saat rakaat pertama? Nah, doa iftitah ini hukumnya kan sunnah teman-teman ya. Namun sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa kok kita dianjurkan membaca doa iftitah? Karena doa iftitah ini, saya pernah membaca sebuah hadis. Ketika kita membaca doa iftitah, itu doa yang kita bacakan itu dibaca kembali oleh ribuan malaikat untuk membantu kita berdoa tadi. Jadi doa kita itu cepat diangkat dan mungkin cepat untuk diijabah. Jadi doa kita itu dibantu oleh para malaikat. Itu saya pernah baca hadisnya, tapi saya lupa bunyinya hadisnya itu seperti apa. Jadi kenapa kok kita dianjurkan membaca doa iftitah? Salah satu keutamaannya itu tadi teman-teman. Jadi untuk mempercepat doa yang telah kita baca. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kenapa seorang musafir boleh dijamak sholatnya? Oke. Tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Seorang musafir itu kan melakukan perjalanan jauh. Nah, kalau sholatnya tidak dijamak, sebenarnya sholatnya tidak dijamak pun boleh. Kalau mereka bisa berhenti di suatu tempat untuk istirahat, untuk melakukan sholat. Nah, boleh dijamak karena kan perjalanannya jauh, takutnya nanti masih dalam perjalanan sudah datang waktu sholat selanjutnya dan tidak bisa berhenti untuk melakukan sholat. Nah, takutnya seperti itu teman-teman. Itu sebabnya seorang musafir itu boleh menjamak sholat karena sholat itu kan wajib. Lalu ada yang juga yang bertanya, kenapa tidak sholat dalam kendaraan saja? Nah, salah satunya kenapa kok tidak memilih sholat dalam kendaraan saja? Takutnya di kendaraan tersebut tidak ada suatu alat yang digunakan untuk berwudu. Misal takutnya di dalam kendaraan tersebut tidak ada air atau tidak ada debu-debu yang suci. Nah, kita otomatis kan bingung ya teman-teman ya. Itu sebabnya orang lebih memilih untuk menjamak atau mengkosor. Oke, seperti itu. Ada lagi pertanyaan, apa perbedaan jamak takdim dan jamak takhir beserta contoh sholatnya? Oke, ini pertanyaannya hampir sama ya teman-teman ya dengan yang saya jelaskan tadi. Jamak takdim itu sholat jamak yang dilakukan di waktu yang pertama. Kalau jamak takhir itu dilakukan di waktu yang kedua. Contoh, zuhur dengan asar. Kita menggabungkan zuhur dengan asar di waktu zuhur, itu jamak takdim. Nah, kalau kita menggabung zuhur dengan asar di waktu asar atau di waktu yang kedua, itu namanya jamak takhir. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah sholat sunnah 2 rakaat yang sangat diutamakan oleh Rasulullah SAW sampai akhir hayat beliau? Baik, sholat yang dianjurkan yaitu sholat sunnah rawatib muakkad. Sholat sunnah rawatib itu kan ada 2 ya teman-teman ya menurut hukumnya, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan juga sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Sesuai artinya ya teman-teman ya, rawatib muakkad itu artinya sangat dianjurkan dan itu sangat sering dikerjakan oleh Nabi, bahkan hampir tidak ditinggalkan. Kalau yang ghairu muakkad itu pernah ditinggalkan karena ghairu muakkad itu kurang dianjurkan. Oke. Pak, bagaimana jika di suatu tempat kita tidak mengetahui arah kiblat? Baik, arah kiblat ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan matahari. Kalau memang matahari tidak tampak, kita bisa menggunakan kompas. Kalau misal kita tidak memiliki kompas, nah kalau misal kita mau sholat ya teman-teman ya, kita menggunakan keyakinan saja. Kalau misal kita memang tidak tahu arah kiblat, kita boleh sholat menggunakan keyakinan menghadap manapun boleh. Jadi seperti itu. Sama halnya kita sholat di dalam kendaraan tadi. Karena niat sholat itu kan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Baik, pertanyaan selanjutnya, siapa malaikat yang menyampaikan wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad? Oke, teman-teman. Malaikat ini kan ada 10 ya yang wajib kita ketahui, dan itu sudah punya tugas masing-masing. Dan yang pastinya yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad yaitu malaikat Jibril. Masa iya sih malaikat Munkar atau Nakir atau Israfil bantu menyampaikan wahyu? Karena bisa dibilang itu nggak mungkin, karena udah punya tugas menyampaikan wahyu yaitu ya malaikat Jibril. Yang pertama ya malaikat Jibril yang menyampaikan. Jadi seperti itu. Oke, lanjut saja. Kalau kita mengadakan perjalanan jauh, kita lebih baik sholat qashar apa sholat di atas kendaraan. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman, lebih banyak orang memilih sholat jamak atau sholat qashar karena takutnya kalau sholat di dalam kendaraan itu tidak ada air yang digunakan untuk wudhu. Jadi seperti itu, tergantung orang-orangnya, tergantung individunya lebih memilih mana. Kalau saya lebih memilih menjamak atau mengqashar dibanding sholat di dalam kendaraan. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sholat subuh tidak boleh dilaksanakan dalam sholat qashar dan sholat jamak? Oke, ini sangat menarik teman-teman ya. Jadi seperti ini. Yang pertama ya, kenapa sholat subuh tidak boleh dijamak atau diqashar? Karena menjamak dan mengqashar sholat itu kan menjamak itu menggabungkan yang sholatnya, yang jumlah rakaatnya itu 4 ya, jadi di atas 2. Atau kalau mengqashar kan meringkas 4 rakaat menjadi 2. Nah, sholat subuh ini kan 2 rakaat, jadi tidak boleh dijamak atau diqashar. Dan juga saya pernah membaca sebuah buku ya. Jadi kenapa kalau sholat subuh tidak boleh dijamak atau diqashar? Karena itu sebenarnya sebagai ujian kita. Karena itu sebagai ujian, kuat enggak kita bangun pagi untuk melakukan sholat subuh. Karena kita juga dianjurkan ya dalam surat apa itu, di dalam Al-Quran itu dianjurkan bepergian itu setelah sholat subuh. Jadi itu sebabnya sholat subuh itu tidak boleh dijamak atau diqashar. Itu sudah merupakan ketentuan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, siapa saja orang yang diperbolehkan sholat dengan cara duduk? Oke, siapa saja? Yaitu orang muslim yang tidak kuat berdiri. Itu jawabannya teman-teman ya. Sebenarnya simpel jawabannya. Orang muslim yang tidak sholat namun tidak kuat melakukan sholat dengan cara berdiri. Jadi seperti itu. Berarti dia bisa dikatakan sakit atau lumpuh atau misal tidak punya kaki. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi orang yang tidak mampu berdiri itu boleh sholat dengan cara duduk. Oke. Selanjutnya, kenapa kita boleh meninggalkan sholat ketika sedang bepergian jauh? Nah ini teman-teman ya. Kenapa kita boleh meninggalkan sholat? Tidak boleh ya teman-teman ya. Jadi sholat tidak boleh ditinggalkan. Oke, saya ulangi ya. Meskipun kita dalam perjalanan sejauh apapun, sepenting apapun, sholat tidak boleh ditinggalkan. Jadi tidak ada hadis atau firman Allah yang mengatakan kita boleh meninggalkan sholat ketika kita bepergian, itu tidak ada. Jadi tidak boleh meninggalkan sholat. Oke, itu perlu diingat teman-teman ya. Selanjutnya, Assalamualaikum Pak Sir. Waalaikumsalam. Mau bertanya, sholat sambil duduk padahal orang tersebut normal dan sehat walafiat, bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya teman-teman ya, orang tersebut itu sehat. Ini yang dimaksud pertanyaannya itu gini. Orang tersebut itu sehat walafiat, namun dia melakukan sholat dengan cara duduk. Nah, hukumnya bagaimana? Ya jelas-jelas hukumnya haram atau sholatnya tidak sah.
Karena sholat itu kan memiliki rukun ya teman-teman. Ada yang dinamakan rukun sholat. Di awal itu sudah dijelaskan rukun sholat itu berdiri jika mampu. Nah, kalau salah satu rukun tidak dilakukan dalam sholat, ya sudah pasti sholatnya kan tidak sah. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, ternyata itu tadi pertanyaan terakhir ya teman-teman. Baik, untuk teman-teman yang pertanyaannya tidak saya bacakan atau tidak saya jawab, berarti pertanyaan tersebut sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan juga mungkin pertanyaannya sudah saya jawab digabung dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan juga atau mungkin pertanyaan yang kalian ajukan itu sudah melenceng dari materi fikih kelas 3. Baik, sebelum saya akhiri, saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau salah perbuatan dalam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih.